Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada sore hari ini kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk dapat mengerti apa yang kami akan dengarkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas keampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 12 September 2023 dengan judul Pertentangan Besar dalam Surat-Surat Paulus. Mari kita baca Roma 13 ayat 11 sampai 14. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 8 dan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidak tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Bagaimanakah ayat-ayat ini dibandingkan dengan Efesus 6 ayat 10 sampai 20? Menurut Anda, mengapa Paulus menggunakan gambaran semacam ini? Dalam surat-suratnya, Paulus sering menggunakan bahasa dan simbol militer, mengundang orang percaya untuk meniru perilaku keteladanan dan keprajuritan. Sementara Efesus 6 ayat 10 sampai 20 mewakili penggunaannya yang terpanjang dan paling terkonsentrasi. Bahasa militer menunjukkan salah satu cara utamanya untuk memahami kisah Injil. Setelah menaklukkan para penguasa dan pembesar di kayu salib, Kolose 2 ayat 15.
Kristus yang dipermuliakan sekarang mengerjakan hasil kemenangan itu dari kedudukannya sebagai Tuhan yang dipermuliakan atas segala kuasa. Terdapat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Merekrut para pengikutnya sebagai pejuang-pejuang dalam perang alam semesta, Kristus memimpin bala tentara terang menuju hari kemenangan yang agung. Terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, 2 Tesalonika 2 ayat 8, dan Roma 16 ayat 20. Mengumpulkan penggunaan simbolisme militer oleh Paulus, kita melihat bahwa dia memahami konflik antara yang baik dan yang jahat sebagai perang kosmik yang sudah berlangsung lama, pertempuran pasang surut antara dua pasukan yang saling berhadapan selama berabad-abad sampai seseorang memenangkan konfrontasi terakhir. Peter W. Mackey, Mitos Perang Kosmik, St. Paul Versi Militer Injil, atau New York, Peter Lang, Publishing, 1998, halaman pertama. Tema Paulus tentang perang kosmik juga merupakan bagian dari struktur Efesus dalam panggilan untuk mempersenjatai diri. Terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Paulus mengumpulkan unsur-unsur pertentangan alam semesta yang telah ia gunakan. Allah memperdayakan orang percaya dengan kuasa yang sangat besar. Efesus 1 ayat 18 sampai 20, Efesus 3 ayat 16 dan 20. Kemenangan dan peninggian Kristus atas segala kuasa, Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Orang percaya sebagai pasukan yang telah bangkit dari orang yang dulu mati, tetapi sekarang diperdayakan oleh identitas mereka dengan Kristus yang ditinggikan dan mampu berperang melawan tuan kegelapan mereka yang terdahulu. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Peran gereja dalam menyingkapkan kuasa-kuasa atas malapetaka mereka yang akan datang. Efesus 3 ayat 10. Penggunaan Mazmur 68 ayat 18 untuk menggambarkan Kristus sebagai penakluk, prajurit ilahi, Efesus 4 ayat 7 sampai 11, dan seruan bagi orang percaya untuk mengenakan pakaian Injil. Boleh kita lihat dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Ketika dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita sangat siap untuk memahami peran sentral dari pertentangan alam semesta. Tetapi juga kita harus tetap teguh dalam kepastian yang kita miliki untuk berpartisipasi dalam kemenangan akhir Kristus. Apakah saja cara-cara yang secara pribadi telah Anda alami dalam kenyataan tidak hanya dari konflik kosmik ini, tetapi juga tentang kemenangan yang dapat kita klaim bagi diri kita sendiri di dalam Yesus? Mengapa memahami kemenangannya bagi kita begitu mendasar bagi harapan dan pengalaman kita? Itu sebagai pertanyaan untuk kita. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti pelajaran ini, agar kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah yang Kau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.